Ada mungkin yang mau diperbincangkan, Bang? Iya, Gurunda. Ini saya mau bertanya sedikit. Bagaimana tanggapan Gurunda bahwasanya Tuhan yang disembah orang Islam itu sama dengan Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi? Oh iya. Jadi kalau berbicara, sudah saya bisa jawab ini? Ya, silakan. Oke, baik. Kalau di Kalau di Islam itu Al-Quran sebagai pedoman awal bagaimana kaidah Al-Quran terkait tentang pencipta langit dan bumi. Terlepas daripada Tuhan yang disembah Bani Israel itu adalah Tuhan yang sama dengan yang disembah oleh umat Islam, terlebih dahulu datangnya Islam melalui baginda Rasulullah Muhammad SAW itu tidak mengalami penelitian, tidak melakukan penelitian terlebih dahulu bahwa ada Tuhan sebelumnya, yaitu Tuhannya Bani Israel. Itu tidak. Tapi seketika Al-Quran datang diwahyukan, memperkenalkan kemudian pencipta langit dan bumi itu melalui pewahyuan. Al-Quran surah Al-Ikhlas misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Dialah Allah yang Maha Esa. Jadi kemahaesaan pencipta yang disembah oleh umat Islam itu adalah entitas yang tunggal secara absolut, tidak berbagi, tidak bisa kemudian bersekutu dengan Tuhan-Tuhan yang lain atau Tuhan senior atau Tuhan junior atau apapun itu, karena dia adalah absolut tunggal. Dia tunggalnya itu benar-benar entitas yang absolut, yang tidak bisa kemudian diserupakan dengan apapun. Nah, ternyata Tuhannya Bani Israel pun seperti itu. Di dalam Yesaya 45 nomor 6, tidak ada Tuhan, tidak ada yang kemudian berada di luar atau di samping atau dimanapun selain dirinya. Nah, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Berarti ketika di Islam memperkenalkan dirinya Ahad, hakikat ini juga pernah memperkenalkan dirinya kepada Bani Israel dengan hakikat tunggal yang absolut, Ahad. Kemudian Allahus Samad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Jadi yang Ahad tadi itu adalah sumber segala-galanya, tempat bergantungnya harapan. Tak ada lain selain daripada Dia. Di dalam Yesaya 32 nomor 39, Dialah yang menyediakan segala-galanya, yang maha hidup dan maha mematikan. Artinya Al-Quran mengatakan Allahus Samad, kepadanya tergantung segala sesuatunya. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan itu juga dijelaskan di dalam bilangan 23 nomor 9. Gurunda, kayaknya saya bilangan 23. Gurunda. Iya. Gurunda, kayaknya saya turun baru naik lagi ya, Gurunda. Boleh. Boleh, silakan. Saya turun dulu. Siap. Ar-Rahman Allamal Quran. Kita tunggu teman kita ya. Kalau dia minta naik lagi, kita naikkan. Oh, siap. Iya, silakan lanjut Gurunda. Iya. Jadi dikatakan tadi sampai kepada lam yalid wa lam yulad, itu diterangkan bahwa Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Lalu kemudian di dalam kitabnya orang Yahudi, Hosea 11 nomor 9, Tuhan itu bukan manusia. Bilangan 23 nomor 19, Tuhan itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Ayub 9:32, karena dia bukan manusia seperti aku
sehingga aku dapat menjawabnya. Mari bersama-sama menghadap pengadilan. 1 Samuel 15:9, lagi sang mulia dari Israel tidak berdusta dan ia tidak tahu menyesal, sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. Kemudian yang selanjutnya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun di langit maupun di bumi yang setara dengan dia. Nah, ini juga diterangkan kemudian di dalam 2 Samuel 7 nomor 22, akulah Tuhan yang maha tinggi, maha besar. Tidak ada sesuatu apapun yang sama seperti aku. Yeremia 10 nomor 6, tidak ada apapun yang serupa atau setara dengan aku. Nah, jadi ketika kita berbicara mengenai Tuhan yang datang kepada Nabi Muhammad, hakikatnya sama dengan Tuhan yang datang kepada Nabi Musa, maka kami kemudian mengatakan bahwa pencipta langit dan bumi itu memang cuma satu, dan dialah yang maha suci lagi maha tinggi yang pernah berfirman kepada Nabi Musa, lalu berfirman setelahnya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 144 dan 145. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Qala ya Musa, inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami. Jadi Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad, wahai Nabiku Muhammad, sebelum engkau dulu aku pernah berfirman kepada nabiku bernama Musa. Saya berkata kepada Nabi Musa, ya Musa, wahai Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan engkau dari manusia lain pada zamanmu untuk membawa risalahku dan firmanku. Sebab itu wahai Musa, berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu dan hendaklah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai' mau'idatan wa tafsila likulli syai' fakhuzha biquwwah wa'mur qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha. Jadi ketika Nabi Musa menerima hukum aturan main, Tuhan Allah menyatakan diri kepada Nabi Musa. Nabi Musa kemudian menerima titah, berpegang teguhlah kepada hukum yang aku berikan kepadamu dan suruhlah kaummu berpegang teguh kepadanya dengan sebaik-baiknya. Artinya Tuhan yang kami sembah menyatakan diri kepada Nabi Muhammad bahwa dulu sebelum menyatakan diri kepada Nabi Muhammad, Allah yang kami sembah ini menyatakan diri terlebih dahulu kepada Nabi Musa alaihissalam. Saya kira jawab pertanyaan saudara bisa terjawab. Silakan. Iya, saya membantah boleh. Silakan. Ya. Nggak apa-apa, silakan. Jadi saya pikir sangat keliru Kurunda, karena memang betul Islam meyakini sesuai dengan surah Al-Ikhlas nomor 1 sampai 4, yang dimana di sana dikatakan Tuhan orang Islam ini tidak mempunyai anak, dan Tuhan orang Islam ini tidak juga beranak. Nah, kalau kemudian dikatakan Tuhannya orang Islam dengan Tuhannya orang Yahudi itu sama, saya langsung mengkoreksi kembali apa yang terdapat dalam surah At-Taubah ayat 30, Purunda. Yang di sana sangat jelas mengatakan, sangat jelas orang Yahudi itu, mereka itu Tuhannya mereka itu mempunyai anak bernama Uzair. Nah, kalau kemudian Bang Suma memaksakan bahwasanya Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi dengan Tuhan yang disembah oleh orang Islam itu sama, maka konsekuensinya Bang Suma juga harus terima bahwasanya Allah itu punya anak bernama Uzair. Dan kalau Bang Suma menerima Allah itu punya anak bernama Uzair sesuai perkataan orang Yahudi dalam surah At-Taubah ayat 30, maka gagal sudah surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Dan bahkan bahkan dalam surah Al-Maidah ayat 18 di sana juga ada pengakuan bahwasanya orang Yahudi menganggap Tuhan yang mereka sembah itu adalah bapaknya mereka. Nah, di dalam Islam pun tidak pernah Allah mengatakan bahwasanya Allah itu punya anak. Nah, kalau kita melihat dalam surah Al-Maidah ayat 18 sangat jelas di sana letterlek sekali bahwasanya Allah itu, orang Yahudi itu adalah anak-anaknya Allah.
bahkan kekasihnya Allah. Nah ini saya pikir sangat bertolak belakang ketika Gurunda menjadi patokan dari kitabnya kami orang Kristen, kemudian menyamakan dengan Tuhan yang disembah oleh Bang Suma. Padahal Allah di dalam Al-Quran sendiri mengatakan orang Yahudi punya Tuhan, Tuhannya orang Yahudi itu punya anak bernama Uzair. Nah kalau saya perhatikan juga Gurunda dalam surah An-Najm ayat 19 sampai 20. Ayat 19 sampai 22 di sana dikatakan bahwasanya Allah ini ternyata mempunyai 3 orang anak perempuan, Gurunda. Alata, Al-Uzza dan Al-Manat, yang kemudian kalau kita lihat lagi ayat 22-nya itu berbunyi, 21-nya itu berbunyi, Allah mengatakan tentulah ini pembagian yang tidak adil. Allah bantah ketika dia mendapatkan seorang anak perempuan. Ayat yang ke-22 Allah mengatakan tentulah ini pembagian yang tidak adil. Nah menurut saya Gurunda, tolong Gurunda ini menjelaskan dulu maksudnya bagaimana ketika Gurunda itu mau menyamakan Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi dan Tuhan yang disembah oleh orang Islam itu sama, padahal sudah jauh jelas berbeda antara surah Al-Ikhlas dengan surah At-Taubah di sini. Bahwasanya Tuhannya orang Yahudi punya anak bernama Uzair dan Tuhannya orang Islam tidak mempunyai anak, tidak pula diperanakan juga. Terima kasih Gurunda. Oke, baik saudara. Jadi saya mengatakan Tuhan kami tak punya anak, karena Tuhan mustahil punya anak, ya kan ya? Yang punya anak itu cuma makhluk. Lalu kemudian Anda mencoba mengkaitkan antara pernyataan yang muncul di dalam Al-Quran surah At-Taubah. Di situ tidak menerangkan bahwa pencipta langit dan bumi itu memiliki anak. Orang-orang Yahudi yang mengklaim bahwa Uzair itu adalah putra Allah, tetapi Allah tidak punya anak. Mau siapapun yang mengatakan Tuhan punya anak dan seterusnya itu keliru, dan tanggapan itu pun keliru. Tuhannya orang Yahudi mana ada punya anak. Orang Yahudi itu bangsa tegar tengkuk. Nabi Isa datang ditolaknya, kok dipercaya pula punya anak. Jadi gini kawan, sedikit Anda harus belajar terkait dengan Al-Quran ya. Meskipun hanya modal terjemah, tapi paling tidak Anda ketika bertanya tentang Al-Quran, jangan mempermalukan Kristen yang lain. Kalau kita berbicara mengenai Uzair, Uzair itu adalah seorang rabi Yahudi, penduduk negeri Babylon, yang diperkirakan tahun hidupnya itu tahun 450-an ya sebelum Masehi. Dia ini adalah seorang pengarang ulung, pendiri suatu perhimpunan besar di tengah-tengah Bani Israel pada masa itu, yang kemudian aktivitasnya itu mengumpulkan naskah-naskah kitab suci dari berbagai daerah. Pada intinya, ketika kemudian berbicara mengenai Uzair, itu adalah tokoh yang kemudian dianggap Tuhan oleh orang-orang Yahudi pada masa itu, dianggap anak Tuhan. Begitu juga kemudian oleh Nasrani, sekelompok dari mereka menganggap bahwa Isa putra Maryam itu adalah anak Tuhan. Ini yang ditolak. Sekarang permasalahannya adalah adakah literasi di dalam kitab Tanak bahwa memang Tuhannya Bani Israel itu beranak atau bertelur? Tidak ada itu. Anda coba baca kemudian kitab Amsal 3 nomor 11, nomor 12. Apa yang diterangkan tentang bapak dan tentang anak? Tidak ada kemudian bahwa Tuhan itu punya anak. Adapun istilah bapak, istilah anak, itu bukan bercerita tentang bahwa kambing melahirkan kambing, sapi melahirkan sapi, tidak. Tetapi yang dimaksud di sana, coba Anda baca, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi, seperti seorang bapak yang mengasihi anaknya. Artinya, wahai hamba Tuhan, kasihilah Tuhanmu seperti
sebagaimana Tuhan mengasihimu, sebab Tuhan mendidikmu seperti ayah mendidik anaknya. Makanya Yesus meskipun dikatakan sebagai anak Tuhan dalam konsep Kristen, tapi toh jelas dikatakan dia adalah hamba yang suci. Kisah Para Rasul 4 nomor 30, Yesus adalah hamba. Jadi hamba itu sama dengan anak itu sama dengan hamba. Terkait dengan Al-Quran surat Taubah itu berbeda, kawan. Memang orang-orang Yahudi menganggap Uzair itu sebagai anak Tuhan. Dan kemudian Nabi Isa, Yesus dalam pandangan Kristen juga dianggap sebagai anak Tuhan. Itu konyol. Jadi Al-Quran dalam hal ini tidak salah. Nah, kalaupun misalnya orang Yahudi hari ini mengatakan Tuhan mereka itu punya anak, berarti Tuhan kami tidak sama. EGP dengan Tuhan mereka, mau punya anak, mau punya tante, mau punya bibi, sepupu dan seterusnya, punya tetangga, ya derita mereka. Yang pasti Tuhan saya, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalaupun ternyata Tuhan mereka punya anak, derita mereka, berarti Tuhannya itu punya kelamin. EGP, nggak ada urusan. Toh orang Yahudi itu kebanyakan dari mereka adalah tegar tengkuk. Nabi Musa ditolaknya, Nabi Isa ditolaknya, Nabi-Nabi dibunuhnya, sebagian disalibnya. Terus apa urusannya saya harus menyamakan Tuhan saya dengan mereka? Tidak ada, bang. Islam itu independen. Yang harusnya Anda mempersamakan Tuhannya itu adalah Tuhannya Yahudi. Apakah Tuhannya Yahudi anaknya Maria? Sedangkan Tuhannya Kristen adalah anaknya Maria. Apakah Tuhannya Yahudi pernah disunat nonotnya, sedangkan Tuhannya Kristen disunat nonotnya? Apakah Tuhannya Yahudi pernah nete, sedangkan Tuhannya Kristen pernah nete? Apakah Tuhannya Kristen pernah dibunuh? Yahudi pernah dibunuh, sedangkan Tuhannya Kristen pernah dibunuh. Apakah Tuhannya Kristen pernah bangkit dari kubur, sedangkan Tuhannya Yahudi tidak pernah bangkit dari kubur? Itu yang Anda harus pahami. Kalau Tuhan saya EGP dengan Tuhannya Yahudi. Yang jelas Tuhanku Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Selesai, kawan. Nah, tugas Anda justru menjelaskan apakah Tuhannya Yahudi dan Tuhannya Kristen sama. Karena kitabnya Yahudi yang diambil secara tidak sah oleh Kristen. Saya kira begitu. Sekarang bola apinya ada di Anda. Buktikan kalau Yesus itu adalah sembahannya Abraham. Silakan. Oke, baik ya. Jadi saya pikir sebelum saya menjawab, saya masih membantah dulu sedikit ya perkataan ya, silakan. Gurunda Suma ini. Silakan. Jadi saya pikir mohon maaf ya, ini dari interpretasi saya sendiri bahwasanya Suma ini lagi memfitnah Allah. Minta maaf Gurunda, karena saya pikir dari ucapannya Gurunda ini lagi memfitnah Allah ketika Allah mengatakan orang Yahudi itu punya anak. Orang Yahudi, Tuhannya orang Yahudi itu punya anak bernama Uzair. Nah, di sini Bang Suma ini mau memaksakan bahwasanya orang Yahudi di dalam Al-Quran ini Tuhan mereka nggak punya anak. Nah, saya pikir ini Gurunda lagi memfitnah Allah yang sangat keji, Gurunda. Karena kalau kita baca dengan jelas, di sana dikatakan bahwasanya anak Allah itu namanya Uzair menurut orang Yahudi. Nah, kemudian datanglah Bang Suma mengatakan orang Yahudi ini Tuhan mereka nggak punya anak. Nah, ini saya pikir satu hal yang sangat keliru, dan ini Bang Suma ini sekali lagi memfitnah Allah. Saya tahu maksudnya Gurunda, Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Saya pikir di dalam kekristenan pun juga sama seperti begitu. Ketika dikatakan Yesus anak Allah, kalau kita menggunakan analogi anak tangga, apakah anak tangga itu bukan tangga? Nah, ini kan sangat keliru. Anak kunci itu apakah bukan kunci? Nah, ini tapi itu sangat keliru, Gurunda. Makanya saya pikir Gurunda sesuai dengan surah Al-Maidah ayat 18 juga sekali lagi Bang Suma ini lagi memfitnah Allah yang sangat keji, bahwasanya Allah itu nggak punya anak sesuai dengan narasinya orang Yahudi di dalam Al-Quran. Nah, Bang Suma sekali lagi ini mau mencoba untuk mengatakan bahwasanya memang Allah ini adalah khairul makarin. Nah, ini saya pikir sangat keliru ya, Gurunda.
Kalau pertanyaannya apakah Tuhannya orang Yahudi dan orang Kristen sama? Tentulah sama. Murid-murid Yesus adalah orang Yahudi. Jadi pertanyaannya diperbaiki, orang Yahudi yang mana dulu gitu, Borunda. Biar saya menjawab itu jangan keliru. Karena murid-muridnya Yesus itu orang Yahudi. Ya. Iya, murid Yesus orang Yahudi, yang saya tanya ini Kristen. Bukan Iya. murid Yesus. Murid Kristen. Yesus orang Yahudi, Kristen bukan Yahudi. Yang saya tanya, apakah sama? Sabar. Menurut Goronda itu Sabar. Kristen itu artinya apa? Kristen itu pengikut Kristus. Murid-murid Yesus pengikut Kristus bukan? Iya, iya pengikut Kristus. Berarti memang. mereka? Sabar dulu, kawan. Loh, kok sabar? Sabar. Izinkan saya berbicara dulu ya. Oke, Boleh silakan. Karena saya tinggal tekan tombol, Anda langsung ada di bawah comberan ini, kubuat. Kalau Anda salah-salah ngomong, Kok jangan langsung nge-skip. turun. Iya, makanya enggak. Makanya saya peringatkan. Oke. Makanya saya peringatkan. Makanya saya berbicara dulu. Jadi gini kawan, ya. Jadi orang Yahudi itu tidak menyembah Yesus Kristus. Yesus Kristus berpesan kepada muridnya. Ketika ditanya, wahai guru, ini yang bertanya ini orang Yahudi nih, bukan orang Kristen. Beda, orang gereja bukan, beda. Ini orang Yahudi yang bertanya, wahai guru, apakah tanda kedatanganmu? Nah, ini tanda kedatanganmu. Bagaimana tanda-tandanya jika yang datang itu engkau? Apa kata Yesus? Apabila aku yang datang, maka tanda-tandanya adalah satu, seperti cahaya yang terlontar sinarnya dari timur sampai ke barat. Demikianlah tanda yang pertama. Yang kedua, matahari menjadi gelap. Yang ketiga, bulan tidak bercahaya. Yang keempat, bintang-bintang di langit jatuh. Yang kelima, kuasa-kuasa langit akan berguncang-guncang. Dan yang keenam, sabar dulu. Kita ingin membuktikan. Saya ingin membuktikan bahwa sembahan Kristen dan sembahan Yahudi itu beda. Habis dulu bang, sabar. Jangan panas dulu. Suruh tenang dulu Lucifernya, tenang dulu. Yang keenam kata Yesus, tanda kedatanganku, aku akan terlihat di langit dan semua mata manusia akan memandangku. Itu tanda kedatangan Yesus. Menurut siapa? Menurut Yesus ketika ditanya oleh muridnya Bani Israel. Sedangkan Kristen adalah pengikut Kristus yang datang kepada Paulus tanpa tanda-tanda itu. Dan Yesus berkata kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, tanda kedatanganku yang tadi 6 poin. Jadi kata Yesus, kalau ada orang yang mengaku ada Yesus di sini, ada Kristus di sana, jangan ente percaya, karena itu bukan aku. Itu bukan aku. Karena tanda kedatanganku itu tadi 6. Kalau tidak ada itu, lalu ada yang mengaku, akulah Yesus yang kamu senggol. Jangan kau percaya, itu bukan aku. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu. Kalau ada yang mengaku Yesus di padang gurun, mengaku Yesus dalam penjara, bilik penjara, jangan kamu percaya, itu bukan aku. Berarti Kristen mengikuti Kristus yang bukan anak Maria penyembah Allah Azza wa Jalla. Sekarang pertanyaan saya kepada saudara, buktikan bahwa yang Anda sembah adalah Tuhannya Bani Israel. Ingat, Tuhan kamu adalah Yesus Kristus yang datang kepada Paulus, yang datang tanpa ada tanda-tanda yang diterangkan Yesus. Nah, sekarang bola panasnya di Anda. Buktikan. Silakan. Ya, baik. Saya pikir begini ya Bang Suma, selagi Bang Suma tidak bisa membuktikan, ingat ya perkataan saya, selagi Bang Suma tidak bisa membuktikan kalau nabinya orang Yahudi itu adalah Isa, maka pertanyaan Bang Suma di sini gagal. Karena orang Yahudi sama-sama tidak mengimani yang namanya Isa itu adalah nabinya mereka. Jadi pertanyaan Bang Suma di sini sudah keliru. Loh, bagaimana saya mau menjawab pertanyaan Bang Suma sedangkan orang Yahudi jangan tidak Nabi mengimani Isa. Isa itu adalah nabinya mereka. Yesus Kristus, kok larikannya ke Isa? Loh, kamu jawab dulu. Apakah orang Yahudi mengimani Isa adalah nabi mereka? Apakah orang Yahudi mengimani Yesus sebagai Tuhan? Iya. Apakah orang Yahudi mengimani Yesus sebagai Tuhan? Boleh saya ngomong? Jangan dipotong. Ya, saya tanya balik dong. Enggak. Apakah orang Yahudi mengimani Yesus sebagai Tuhan? Saya pikir ya murid-muridnya dia.
Orang Yahudi. Di mana murid Yesus menganggap Yesus Tuhan? Tak ada. Anda baca Yohanes 17. Sabar, Boleh saya gantian. berbicara? Boleh. Loh, saya Gantian baru kita. ngomong Karena 1 detik, kamu loh. nggak layak berbicara di depan saya karena kamu tidak menjawab Oke, pertanyaan saya. silakan. Oke, sekarang apakah Yesus mengatakan kepada muridnya Bani Israel agar waspada kepada penyesat yang bergelar Yesus Kristus? Benar atau salah? Silakan. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Apakah betul Yesus mewariskan nasihat kepada murid-muridnya Bani Israel agar waspada kepada penyesat yang bergelar Yesus Kristus? Benar atau salah? Jawab. Inilah baik, saya jawab. Topiknya supaya kita tahu apakah sembahanmu yang Yesus Kristus itu adalah sembahannya Bani Israel, Cahayu. Ya, Bani Israel sampai hari ini nggak mengakui Isa. Pertanyaannya itu sia-sia. Nggak ada urusan, nggak Iya, ada nggak ada urusan urusan dengan juga itu. ketika kamu bertanya begitu. Sekarang, kawan, Orang- sekarang tugasmu Boleh saya itu jawab? membuktikan. Boleh saya jawab? Boleh. Buktikan bahwa apakah Yesus mewasiatkan kepada murid-muridnya Boleh agar saya jawab? waspada. Sabar. Makanya saya izin. Dengarkan pertanyaan saya. Apakah Yesus mewasiatkan murid-muridnya Bani Israel agar waspada kepada penyesat yang bergelar Yesus Kristus? Coba Anda jawab, silakan. Ya, antikristus. Nah, oke. Berarti Yesus mewariskan informasi yang akurat kepada Bani Israel agar waspada kepada Yesus Kristus. Betul? Kepada siapa? Kepada antikristus. Kok kepada Yesus Oh, Kristus? tidak, kawan. Oh, Kalau Anda tidak. berbicara, sabar. Boleh Sabar. saya berbicara? Kok Nggak Bang bisa. Suma kelas diskusinya Soalnya- kok kayak gini sih? Bukan. Pikir Bang Suma ini mau mendengarkan. Coba. juga Saya kita sudah berbicara. membuktikan. Anda kan bertanya tentang Tuhan saya. Ini nggak Tuhan bertanya. saya. Saya nggak bertanya. Sabar. Saya cuma Anda mengkonfirmasi saja. bertanya tentang Tuhan saya. Saya cuma Tuhan saya mengkonfirmasi. berfirman kepada Nabi Musa. Tuhan saya berfirman kepada Nabi saya, Nabi Muhammad. Berarti Tuhan kami sama. Terlepas kalau Anda ingin mengatakan tidak sama, itu derita ente. Sekarang Ya, tugas Anda boleh saya berbicara, membuktikan. Bang Suma? Sabar dulu. Oke, silakan. Tugas Anda adalah membuktikan bahwa Tuhan yang disembah oleh Bani Israel itu adalah Yesus Kristus. Buktikan. Di mana Bani Israel menyembah bayi yang nentek? Di mana Bani Israel menyembah makhluk yang keluar dari kubur? Coba Anda terangkan kepada saya. Silakan. Oke, baik ya. Jadi saya pikir saya ke sini juga bukan tujuan untuk saling hujat-hujatan. Nggak ada yang menghujat di sini. Siapa yang Iya. menghujat? Siapa yang menghujat? Makanya izinkan saya berbicara. Kamu tersakiti dengan keadaan Tuhanmu yang kayak gitu, enggak. nete, Saya pikir apa Bang segala Suma yang macam, tersakiti. nete, nenek, nonotnya dipotong, dikubur, Nah, ditombak. Kamu sakit. Iya, Kamu sakit dengan itu semua. Iya, Kamu karena sakit. Isa pun Ya makanya jangan salah yang pilih walaupun Tuhan. Itu, iya makanya gini. Boleh saya berbicara? Boleh. Ya silakan Anda jawab. Oke. Ini tugas Oke. Anda jawab pertanyaan Ya. saya, silakan. Nanti Bang Suma juga harus membuktikan kalau orang Yahudi Bani Israel mengakui Isa itu adalah nabinya mereka. Oke? Enggak ada urusan dia mau akui Nggak ada mau urusan. tidak akui. Kenapa Kok Bang kami Suma memaksakan kenapa saya? kamu paksakan? Saya Kenapa? hanya mengatakan kepada saudara, mereka itu bangsa tegar tengkuk. Iman. Sudah selesai. Oke. Nabi Isa Kita kami apa? ditolak, Nabi Musa kami ditolak. Sudah selesai kan? Nah, Nabi sekarang Musa, tugas Anda, sejak sekarang kapan tugas Nabi Musa Anda, itu ditolak oleh Bani Israel? Sejak kapan? saudara, Loh, Bang Suma ini sekarang. cara diskusi kayak gini kok, Bang Suma. Anda mau masih di sini atau Anda mau turun? Ya saya kan mau diskusi baik-baik. Ya kalau mau diskusi ya kalau ditanya ya dijawab toh Neng. Iya, kan sudah saya jawab. Bang Suma apa tadi sudah. buktinya bahwa Tuhan Yahudi itu pernah lahir, pernah nete, pernah disunat, pernah ditombak? Ya, Jawab. muridnya silakan. dia tadi kan Bang Suma sudah menjawab pengikut Kristus. Bahkan murid Yesus Pengikut bernama Kristus itu Yohanes. beda lagi, Cak Ayu. Nah, Bang Kristus Suma, yang boleh? kamu ikuti Aduh, Bang itu Suma. bukan anak Maria.
Makanya saya Kristus bilang yang kamu ikuti itu adalah Bang Suma ini penyesat. memfitnah Allah ketika surah At-Taubah ayat. Kita kembali ke topik. At-Taubah. Tahu apa ente dengan Kita kembali ke topik. Boleh? Anda tidak bisa Al-Quran. Tidak usah mensosokan kau Bang Suma ini takut Jangan kalau kamu kita bahas Al-Quran. tutupi. Saya Suma. sudah membuktikan Al-Quran, saudara. Saya sudah Bang Suma, membuktikan. gini Saya aja, sudah Bang Suma. membuktikan. Oke, baik. Anda diam Baik. dulu. Anda diam dulu. Atau saya turunkan. Mau saya turunkan? Silakan. Anda diam. Oke. Jadi gini, saudara. Anda kan bertanya, apakah Tuhannya Yahudi dan Tuhannya Islam itu sama? Saya uraikan Al-Ikhlas. Dan orang Yahudi konsep akidah tentang tauhidnya juga sama. Jangan memfitnah At-Taubah 30. At-Taubah 30 itu kalau Anda pelajari dengan baik, At-Taubah itu tidak sedang menjelaskan bahwa Tuhannya Yahudi itu seperti itu konsepnya. At-Taubah hanya menjelaskan, dengar dulu, Perkataan siapa? Orang Yahudi bukan di situ. dengar dulu, Iya, itu perkataan orang Yahudi nggak itu di situ? Iya, orang Yahudi yang mengatakan bahwa Allah punya anak bernama Uzair. Ya sudah, berarti terus? Allah yang kamu sembah sama dengan Allahnya orang Yahudi punya anak Kenapa bernama bisa sama? Uzair. Ya kamu kan Di mana itu? mengatakan sama tidak? Di mana Tuhannya Yahudi punya anak? Jawab. Tuhannya orang Silakan. Yahudi dengan orang Islam sama tidak? Kalau berbicara mengenai Tuhan yang datang kepada para nabi, Nabi Musa, dijawab aja, sama atau tidak? Anda mau turun atau masih mau di sini? Saya katakan enggak, saya tidak takut. Saya katakan kepada saudara, Tuhan saya berkata tentang orang-orang Yahudi. Orang Yahudi loh, bukan Tuhannya yang mengatakan aku punya anak, tapi orang Yahudi yang mengatakan Tuhan mereka punya anak. Sekarang saya tanya sama Anda. Sekarang saya tanya. Oke, Tuhan apakah orang Yahudi punya anak? Baik. Ya, apakah Tuhannya orang Yahudi punya anak? Bernama Uzair. Tuhan orang Yahudi punya anak bernama itu pengakuan Uzair. orang Yahudi. Sekarang pertanyaan betul saya. Tidak? Perkataan Allah di itu betul perkataan tidak? Orang Yahudi. Iya, bahwa Tuhan yang itu saya punya tanya anak. Betul atau salah itu perkataan Allah. Loh, orang Yahudi mengaku diri mereka itu sebagai anak-anak Tuhan, betul nggak? Iya, perkataan Allah di situ betul atau salah? Betul itu, pasti betul. Ya sudah, berarti betul. Tuhan yang kalian sembah dengan orang Yahudi sama. Sama, tidak beranak. Loh, perkataan orang Yahudi punya anak nggak di situ bernama Uzair? Orang Yahudi ketika dia mengatakan Tuhan yang punya anak, betul nggak itu menurut saudara? Menurut Al-Quran benar atau salah? Menurut Al-Quran salah atau benar? Menurut Al-Quran. Mohon izin saudara, saya turunkan Anda ya. Aduh, maafkan takut. saya. Kamu kapan diskusi sama Edis? Kamu kapan diskusi sama Edis? Saya turunkan karena otak Anda tidak berfungsi. Kapan kamu diskusi sama Edis? Kapan? Suruh dia ke sini sekarang. Menjawab pertanyaan saya 20 juta. Aku atur waktu. Kamu diskusi sama Edis. Mau berani bahwa yang datang kepada Yesus, yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus anak Maria. Kapan diskusi sama Edis nih? Kapan? Suruh datang dimanapun saya, dia boleh datang kapan atur jadwal? Terserah kapan dia mau datang. Kok kamu sembunyi? Kok Edis yang harus datang dia mau datang kapan saja. Kamu takut sekali sama Edis. Kapan saja dia mau datang. Bahkan kamu tadi sudah makanya gini, Bang Suma. Sebelum saya turun, saya mau sampaikan begini, Bang. Maaf tadi kaki saya nginjak mulut Anda. Turun gara-gara kaki saya nginjak mulutnya. Sorry ya, sorry. Ini kaki nakal kakinya. Ngapain ku pijak bibirnya orang? Nakal kali ini betis. Aduh, maaf kawan. Ini betisku ini nginjak mulutmu tadi itu, maaf. Soalnya saya lagi puasa. Jangan kau rusak puasa saya dengan ketololanmu, kebahlulanmu. Orang Yahudi mengaku Allah punya anak. Apakah betul? Tidak betul. Pengakuan Yahudi itu betul nggak? Tidak betul. Masa Tuhan itu punya anak? Uzair itu adalah manusia. Sedangkan bilangan 23:19 Allah bukan manusia dan bukan anak manusia. Gimana ceritanya Anda memahami terjemahan Al-Quran? Terjemahan Al-Quran Anda pahami terbalik-balik. Sudah kuceritakan, abad ke-5 sebelum Masehi, itu ada orang yang bernama Uzair, hidup di negeri Babylon, dan kemudian dia itu adalah sebagai pengarang ulung.
Ya, pendiri suatu perhimpunan besar, rajin mengumpulkan naskah-naskah kitab suci dari berbagai daerah. Dia yang memasukkan kemudian huruf-huruf Kaldea atau Arami sebagai pengganti huruf-huruf Ibrani kuno. Dan dia itu dianggap memiliki keistimewaan oleh orang zaman itu. Maka orang zaman itu menganggapnya dia adalah anak Tuhan. Begitu juga Yesus, karena memiliki keistimewaan, maka dia kemudian dianggap Tuhan sama manusia bahlul. Itu. Kalau Anda mau berdiskusi membahas Al-Quran, tolong gunakan akal sehat. Ya, Anda mengatakan Kristen pengikut Kristus, memang betul, saya tidak nyangkal itu. Kristen adalah pengikut Kristus. Tepuk tangan untuk itu. Iya, kalau mau naik ke sini pakai ilmu, jangan pakai congor. Congor itu pergi ke tempatmu, jangan di sini. Oke, teman-teman, kita naikkan lagi. Mudah-mudahan ada yang sedikit berakal. Jangan yang gila ya, kayak tadi. Saya anggap dia itu tidak sanggup kemudian untuk menjelaskan ke kita bagaimana pertanyaannya itu bisa dia pahami sendiri. Apakah Tuhannya orang Yahudi nenen? Enggak. Tuhanmu nenen? Sama enggak? Enggak sama pasti. Allahu Akbar, Masya Allah. Ini kenapa terjeda ini, saudara akal? Ngomong akal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Iya, gimana kabar? Baik. Lagi di mana? Alhamdulillah. Alhamdulillah bangku. Alhamdulillah. Ini apa? Ada yang nelpon. Udah tahu live nelpon. Tolong paham sedikit lah. Oke, gimana puasanya, Bang Kaisar? Alhamdulillah baik, Abang. Alhamdulillah. Ini bisa kita naikkan orang nggak nih ya? Gimana Bangku? Naikkan orang bisa nggak ya? Saya nggak moderator, Bang. Nah itu dia. Moderatornya Komal ini kayaknya masih pada tidur semua ya. Kayaknya banyak yang ngantri juga di bawah, Bang. Iya betul. Tunggu. Ini kita naikkan teman kita. Teman-teman di bawah boleh di-share teman-teman kepada RT 16, teman-teman saudara kita dari Kristiani. Siapa ini? Nelpon grup. Saya kasih moderator boleh ya? Siap, amanah. Enggak, tunggu.
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Bang Samudra? Kita lagi kontak beliau Bang, yang tadi pagi kita ngomong. Oh iya iya. Iya. Oke. Ini yang minta permintaan ini rata-rata Muslim. Sebentar dulu. Siap. Cari dulu, cek warga dulu di bawah dulu. Iya, sambil ini saya izin ibadah dulu sejenak, ya. Kata Bang Handi, kalau Bang Suma itu minta izin untuk ibadah biasanya 6 hari baru muncul katanya. Enggak lah. Saya cuma salat asar aja dulu. Baik Guru dah. Masalahnya biasanya kalau saya katakan 10 menit sampai 15 menit, begitu lepas ini habis sholat, anak-anak itu ngobrol, manja-manja, jadi kadang agak menyita waktu. Tapi enggak sampai 6 hari lah, Bang Handi juga berlebihan kali. Tapi biasanya 3 hari Bang minimal. 3 hari. Boleh ya? Saya ibadah dulu sejenak, habis itu kita ini. Silakan aja komunikasi dulu, diskusi aja dulu teman-teman. Sebelum bernarasi, tampilkan dan gunakan dalil dan data sesuai dengan tekstual. Boleh merujuk ke teks original. Kalau ditanya konsep Tritunggal, jangan dibawa-bawa dengan konsep kasur guling bantal. Pembahasan di sini penuh edukasi, pembelajaran bermutu dan berisi, bukan opini dan bukan asumsi imani, karena kami APII. Jangan menjual isi biblos dengan dogma doktrin sejengkal, karena isinya bisa jadi produk gagal. Awalnya ajaran kasih, akhirnya cerita nakal. Boleh terangkan sesuai paradok, tapi terima kenyataannya jika ketabok. Viewer di bawah bosan dengerin narasumber yang bodoh, karena lebih asik membaca majalah bobo. Kalau sudah mau nyerah dan teler, mending turun dan baca majalah populer. Kalau cuma mau khotbah, doktrin dan dogma, mendingan diam nyimak jadi berhala, atau kalian nongkrong saja di rest area. Perlu digarisbawahi, yang naik jangan tantrum, kesurupan, serangan jantung, gangguan kejiwaan. Harap diskusi dengan bantah menggunakan dasar, dalil, dan data. Paparkan dengan baik narasi, literasi, kolerasi, komparasi, tidak menggunakan diksi-diksi, asumsi, logika, pelesi, potongan terasi, kontrasepsi, cocokologi, apalagi geoblokologi. Narasumber akan memberi dedikasi, viewer di bawah mendapatkan edukasi, diskusi tanpa pakai urat, tanpa hujat menghujat, tanpa ajaran sesat, inspiratif, tidak mengenal kontradiktif, dan pastinya bukan provokatif. Selamat datang di kebenaran bagi yang menerima dan tetap bingung buat kalian yang masih koar-koar seperti ODGJ mencari ketiak ular. Sekian, terima gaji, stay tune. Lanjut Bunda. Iya, ini ada yang nyeletuk di bawah, dia suka bocil katanya gitu. Di sini tuh biasanya ketangkap kalau yang begitu-begitu tuh ya. Nggak mungkin lah, cepet itu loh. Ya orang tuanya lah yang ngadu, nggak takut mereka. Banyak terjadi gitu Bun, apalagi iya, di tempat-tempat belajarnya. Iya. Banyak tuh kasus romonya, pastornya di luar negeri, bahkan di Indonesia ada. Nggak, ini ngomongin si penyanyi. Mau dibuka. Bang Kaisar, ini persidangannya dibuka dulu, ketok palu 3 kali. Masuk. Gimana itu? Itu biasanya kalau yang kayak gitu tuh Bang, apa ketuk palu? Kalau yang kayak gitu biasanya nanti ngegrupnya terus ngikut rombongan yang item-item, yang penyanyi-penyanyi bekas-bekas ini, mereka masuk Islam tuh biasanya. Banyak sekarang. Terutama boxer-boxer ya, petinju-petinju. Pokoknya yang terkenal lah, yang otaknya udah waras.
Boxer, iya benar. Yang hidupnya itu sudah bukan urusan duit lagi, duit udah banyak kan gitu ya. Mereka biasanya masuk Islam. Assalamualaikum Bunda Mila, Bunda Rahma, Ito Kaisar, Bang Samudra, Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin akun saya di follow-follow dong Bun. Baik, baik teman-teman, jangan lupa di follow ya. Akun yang satu suka riskan di itu ditombak sama Saya mereka. malah nggak di follow balik tuh, coba. Udah lama ketahuan. Ini saya follow balik semua. Ini akunnya masih ini. Tapi Ya, saya udah follow dari jangan lupa teman-teman ya. Oh, Di udah follow akun Bunda Mila, di follow juga akunnya Bunda Nadia, dan teman-teman jangan lupa love oren ya, love oren, tap layarnya ya, supaya akun kita kuat teman-teman, biar nanti berlanjut terus diskusi kita menjelang berbuka. Mungkin juga nanti ini nyambung juga terus sampai menjelang malam, begitu sahabatku semua. Nah begitu, baik. Untuk teman-teman yang Kristen yang sedang bekerja di ladang Tuhan, tap layarnya boleh lah ya. 1,6, ayo gas. Jangan lupa YouTube-nya ya. YouTube-nya belum siaran, masih yang lama, tapi bakal di remote sama Pak Disugi. Jadi tolong di subscribe ya. Ini kemarin yang live. Ngomong sama siapa nih? Ojol Ternate. Ngomongnya sama siapa nih kemarin yang live? Kalau Bang Suma, kalau nggak salah sahabat nih ada yang buat palsu ya Bang Kaisar ya? Banyak Bun. Iya itu dia. Nah, udah besar lagi akunnya. Saya dengarnya geli. Saya pantau dulu di bawah ya, mana tahu ada nanti dari RT 16. Oten. 2 oten naik ya. Bunda Rahma kemana nih hilang? Sholat, tadi kan dibilang Bun. Wah ada Bun. Oh, dikirain udah sholat. Udah sholat. Nah, teman-temanku yang muslimat, jangan ajukan permintaan dulu ya sahabat-sahabatku semua ya. Biarkan dulu saudara kita dari Kristiani dulu ya. Lanjut cerita Bunda Mila, lanjut cerita biar nggak kosong nih kita. Oh cerita. Iya. Paman. Kerjaan kayak saya tuh enak nggak enak sih kerjaan. Makanya kalau udah usaha sendiri ya resiko ya. Yang ngerjain ini, ngerjain itu. Kalau nggak jalan. Coba jam 1 malam saya masih di luar. Buka puasa saya pikir mereka ada dinner, ternyata cuma snack gitu, makanan kecil. Makannya pizza, saya malas makan pizza ya kan, resiko ini kalau di negara kafir begini, mana ada tentang rasa. Sahabat Nero yang sudah kumpul di sini, kalian tahu tugas kalian kan sahabat-sahabatku? Teteh. Tap layar yang kencang biar oten-oten kesini semua ngumpul. Teteh, share kalian.
share sampai ke Burundi, sampai ke angkasa, Yerusalem, Patmos, Tarsus, Sungai Jordan, di share sahabat Nero ya. Pinter. Di sini saya tidak bisa bernarasi seperti di room kita ya. Nah, ini roomnya sahabat Bang Zuma official. Agak sedikit manis saya ya. Wes sanak-sanak den, batep-tep lah layar tuh. Jende puasu malewana. Kalau bunda tep-tep tidak berlaku bun, nggak bisa bun. Karena kita di atas. Kita di atas. Kalau gitu itu akun saya yang berapa ini? Yang 3.000 apa yang 10.000? Yang mana akun bunda sekarang? Yang sekarang. Oh ya, yang 10,4 kah? Betul. Oke, sekarang kalau gitu saya buka di sini, terus saya tap dari tempat ini. Oh ini. Terus saya tap dari tempat. Nggak apa-apa kan bisa ya? Saya dari ini lain tuh. Konco-konco kasih, ojo kesuwe nek tepek layar nih loh. Piye tuh sampai kio, caca. Kalau yang ini kalau yang ini. Sen kencang tepek layarnya. Piye, mana? Akun bunda masuk lagi. Yang lain enggak, jadi enggak di dalam, dari bawah tuh. Oke. Tap cantengan dari jempol. Ada alatnya katanya. Ini apa namanya, netizen bilang beli bun yang kayak jempol katanya. Yang kayak jempol. Kayak telunjuk begitu, tap bisa banyak katanya. Enggak, pakai jari aja lah. Masa semuanya selalu beli. Ini yang mau naik semuanya muslim semua. Oh, janganlah. Nanti kalau saya turun boleh ganti entar. Saya mau ngobrol sebentar aja. Masya Allah. Mana Kristen? Udah ada naik Kristen? Belum ada bun. Kasih naik Oten. Teman-teman muslim jangan minta dulu ya sahabat. Nanti ada sesi tanya jawab, sesi kenalan. Maaf ya, saya hapus dulu permintaannya ya. Saya hapus dulu permintaannya ya, teman-temanku ya, yang muslim ya. Biar teman saya saudari kita dari RT 16 dulu ya, yang Oten dulu naik. Begitu ya. Penunggu Lubuk nanya saya kerja apa di sana. Saya tuh punya travel, makanya jalan-jalan mulu. Sana sini, sana sini, sana sini. Nah itu dia seru kaeng muslim Kristen. Halo, kampanye yot. Lepaskan. Bang Manda Blora, selamat siang menjelang sore. Bang Manda Blora. Alhamdulillah. Enggak sampai 6 hari kan? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam. Berkumpul orang-orang hebat di sini, Masya Allah. Iya, silakan. Siapa yang turun?
Ada yang turun barusan. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin barusan koordinasi sama Bang Glenn. Insya Allah yang tadi kita omongin nanti di backup sama Bang Glenn. Oke, sip. Iya. Terus nanti H-2 nanti kita ketemu Bang Glenn di Semarang. Iya, syukurlah. Untuk membahas ini, Gurunda. Siap. Karena urusan sudah selesai, saya izin turun. Takutnya mengganggu Gurunda diskusi. Siap. Assalamualaikum. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, Ibu Rosi Momo 69. Selamat sore Ibu Rosi. Ibu Rosi monitor. Jaringannya kali. Selamat Jaringannya sore. kali. Bagus, Bangga. Ibu Rosi. Teman-temanku, sahabatku semua yang muslimin muslimat, tunggu dulu ya, jangan ajukan permintaan ya. Nanti ada sesi kita tuh sesi tanya jawab, saling sapa dan kenal, saling kalian bagi warisan ada teman-teman ya. Nah, nanti dulu, kita mau diskusi dulu sahabatku. Korun di atas absen long oret, jangan lupa teman-teman. Love orangnya teman-teman tuh ada korun tuh dari Bapak Haji Stailo teman-teman. Gaskan. Itu Nadia, coba sambut itu Nadia. Bisa lagi. Selamat siang. Temenya kenapa bisa bermusik? Kok bermusik dia? Coba siapa itu Nadia tuh bisa lagi tuh. Saya naik-naikin Bisa lagi. Sekali lagi ya, bisa lagi. Turunkan Bang. Bisa lagi di begini. Ini mungkin teman-teman kita lagi apa ya? Lagi lemas, mereka lagi puasa mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Anda. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini Bang Faruk kemari mau minta followers ini Bang Anda. Habis aku Bang Anda. Silakan. Sama kita itu, sama kita. Silakan teman-teman di bawah di follow teman-teman kita yang ada di atas. Silakan. Masya Allah, Masya Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Faruk, makanya kalau saya naik minta follower jangan pelit-pelit ya. Gantian kita. Gantian. Tapi rata-rata ini udah kena tombak semua nih, Bang Arif kena tombak. Dia rungkat kali Bang Faruk. Udah akun kecil kena tombak juga lagi. Itu akun satu-satunya tadi Bunda. Kena juga lagi tombak. Kena juga. Jahat mereka ya. Ya tapi aneh ya Bunda Mila ya. Ini kok kayaknya sensitif kali ya TikTok belakangan ini ya. Iya. Udah kan kena tombak ya, ada apa ya? Tahu. Emang lagi musim flu, musim tombak. musim itu pelanggaran dikit-dikit pelanggaran. Iya. Karena akun satu kan masuk agensi. Jadi kata agensi itu tenang-tenang dulu, jangan terlalu frontal kali bicaranya, gitu-gitu dia. Iya juga sih.
Bang Uli, selamat siang. Ini Budi, Sob, selamat siang. Ada ayam. Oh, di mana itu ada ayam? Seru banget. Ayamnya pada demo itu. Ulis, kita sapa Ulis. Assalamualaikum, selamat sore Ulis, Kristen Muslim Ulis. Bunda Rahma jadi moderator juga ya? Bukan, tidak ya. Ini baru dibuat sama dengan Nadia. Oh iya, terima kasih. Bang Ulis, siapa punya ayam bertelur itu? Di ternak bisa tuh, aku dulu waktu kecil ternak ini Gurunda. Ternak ayam. Ini Ternak ayam. nggak menyahut, Kampung. nggak menyahut, diturunkan ya Bang Ulis, izin. Ini Budi Kristen. Assalamualaikum kalau Muslim. Assalamualaikum. Muslim Bunda. Maaf tadi kepencet saat tap layar. Kepencet, oke Bang. Iya. Oke Bang, kita turunkan Teman-teman Bang, silakan ya. di Semuanya, tap Bunda. layarnya. Ya. Ya, makasih Bang. Assalamualaikum. Di follow teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di follow ada Dinda Faruk di sini, Bunda Mila, Dinda Nadia, semuanya yang ada di atas ini di follow biar semakin kuat kemudian dan bisa live lagi. Bunda Rahma, hari ini spesial Bang Zuma yang promosi akun-akun. Iya, Sebentar lagi meluncur. Paus. Meluncur. Sayang duitnya. Bener nggak ini Gurunda? Sayang kan? Sayang lah Bun. Betul. Meluncur itu. Belinya $100, terimanya 100.000. Mau ngapain? Iya betul. Nyenang-nyenangin TikTok aja Bun. Nyenangin TikTok. Kalau paus nggak apa-apa, Iya. ada biasa. Banyak itu potongannya tuh. Saya baru belajar itu, tadinya nggak ngerti. Iya banyak kali Bun. Banyak kali. Iya. Berapa Bunda Rahma tuh kemarin cerita? 2,5 ya? 250.000 cuma dapat ya? 250.000 ke 300. Kita keluar $100 kira-kira. Ya, kira-kira $100 buat sini. 1,5 juta kan? Iya. Banyak ininya. Masya Allah. Turun. Ayo naik teman-teman Kristen. Di follow yang semua yang ada di atas teman-teman. Jangan takut di follow. Assalamualaikum abang-abang, ibu-ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya gimana Bang? Sehat Bang Juma kan? Sehat, alhamdulillah. Bang Juma, tolonglah jangan keras sekali. Saya kadang nggak bisa nyimak gitu. Oh iya, maaf. Karena kan kita penggemar Bang Juma ini. Iya. Nah, jadi agak pelan gitu kan, agak nyantai gitu loh, enak gitu. Siap Bang. Kalau udah didengar masuk ke hati. Bang, apa yang disampaikan Bang As? Bang, Mudah-mudahan kita bisa akur-akur semua, sehat selalu. Amin. Ya, amin. Makasih Bang ya, kita turunkan Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Rahma, saya izin. Bunda, saya tuker akun boleh dong yang ini saya turunin ya? Ya. Siap. Boleh. Apa yang nggak boleh sih buat Bunda? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. User, selamat siang, selamat sore user.
Kristen Muslim, Assalamualaikum kalau Muslim, Yusar. Bang Cuma. Iya. Ya Bang. Saya mau tanya. Iya. Wajib. Kenapa Bang? Gimana Bang? Apa wajib ambil sama orang? Wajib. Iya Bang. Saya pesan 7 mangkok Bang. Puasa terus sih. Apa suaramu nggak kedengeran Bang? Coba digedein. Semangat Bang. Semangat puasanya kalau Islam. Ayo Bang. Apa diulangi pertanyaannya Bang? Bunda Mila tadi mana? Akunnya apa? Oh iya ya. Bentar Guru. Nanti menunggu di bawah nggak naik-naik. Jangan lemas Bang. Ngomong yang tegas. Ketegas dengan keras itu kan beda-beda sedikit. Oh ini Bunda Mila ini. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan kalau yang ini biar digoyang juga ini aja, tutup juga nggak apa-apa. Kalau tadi sayang. Dinda Faruk turun ya? Kayaknya ya, sampai juga Turun. Maaf guru-guru semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma, itu boleh minta tolong kami yang di Medan Bang Juma. Tolong patahkan narasi yang mengatakan Medan itu mayoritas Oten Bang Juma. Oh iya betul. Itu adalah pemberitaan yang timpang ya. Karena sebenarnya Medan itu mayoritas Islam di sana, di Medan. Cuma 8% Bang, Kristen sama agama lain. Nah itu dia. Jadi narasi yang dibangun selama ini kalau di sana basis non Muslim itu keliru. Ya, Medan itu adalah kota yang isinya mayoritas Islam. Dan kalau ada tanggapan di sana basis non Muslim itu juga keliru. Islam di sana mayoritas. Ini yang harus ya digaungkan selalu, bahwa Sumatera Utara itu ada tanah Melayu. Itu tanah Melayu itu Sumatera Utara. Meskipun di dalam ada saudara kita juga dari Kristen, ya, tapi mayoritas Islam di sana. Jadi jangan kemudian kita menyangka kalau Sumatera Utara itu Islam di sana ini minoritas. Enggak, Islam di sana itu mayoritas di Sumatera Utara itu. Apalagi di kota Medan itu mayoritas Islam. Cuman di Sumatera Utara itu toleransi antar umat beragama, antar suku itu sangat-sangat tinggi, sehingga saudara-saudara kita di sana menjaga kemudian kerukunan antar umat beragama. Kita tidak bisa memisahkan mereka, tidak bisa membedakan mana yang Islam, mana yang non-Islam, selain pada prosesi ibadah atau acara-acara keagamaan. Selebihnya mereka berbaur selayaknya saudara. Sehingga kalau ada yang mengatakan non-Muslim yang mayoritas, orang dengan mudah mengiyakan, karena wajah dari saudara-saudara kita di sana itu persaudaraannya kental sekali. Begitu juga kalau ada yang mengatakan Islam mayoritas, orang dengan mudah percaya, karena aspek kebenarannya memang mayoritas. Yang kedua, pola pergaulan saudara kita yang ada di Sumatera Utara ini itu tidak ada sedikit pun sekat antara Islam dan non-Islam. Mereka bersatu padu membangun Sumatera Utara. Itulah hebatnya. Seperti itu. Jadi kalau ada anggapan di luar dari Sumatera Utara bahwa Islam di sana minoritas, itu keliru besar. Mayoritas Islam di sana. Hanya saudara-saudara kita Islam yang ada di Sumut
dan juga yang non-muslim yang ada di Sumut itu mereka saling menghargai, toleransinya tinggi, kerjasama dalam membangun dan menciptakan kerukunan antar umat beragama. Itu saya lihat sendiri ya, karena saya sering di sana. Gitu teman-teman. Oke, terima kasih banyak Gurunda. Ini satu lagi di bawah ini ada yang bilang Simalungun. Saya bilang ya, kebetulan saya ada teman. Kebetulan ada teman dari Simalungun ya. Simalungun itu mayoritas muslim, 60% ke 40 ya. Jadi yang mayoritas itu kabupatennya itu Tobasa, Samosir, Papak hampir 50-50, Karo juga hampir 50-50. Jadi cuma dua kabupaten yang mayoritas Kristennya sama Pulau Nias itu. Kalau Nias mayoritas iya. Di sini noise kan? Lumayan. Hujan. Silakan dulu. Saudara saya Ginting juga Islam kok. Lanjut Bunda Nadia atau Bunda Rama, naik turunin serta aja nih. Andi Sur, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saudara saya marganya Ginting juga Islam kok. Tadi dengan Habibie gimana Bang? Keberatan nama akun itu, Bang Juma. Bun, ayo Bun, bernarasi Bun. Ayo teman-teman Kristen, silahkan naik ya. Ini kesempatan untuk kalian diberi pencerahan oleh guru kami. Ya teman-teman, silahkan naik teman Kristen. Aku noise ya Bun, di sini hujan. Enggak sih. Sedikit Bun. Bata, selamat sore Bata, Kristen Muslim saudara. Saya tuh tadi pagi tidur sebentar. Kalau dia mau tidur itu, saya ngantuk ya mau tidur. Bikin kopi kah? Yang naik nggak jelas. Oten ini sudah langka ya, apa perlu dilestarikan atau gimana Gurunda ini? Udah langka nih oten-oten, udah banyak mualaf. Ini yang kita lihat di Komal nih hampir tiap hari ya. Apalagi yang nggak secara online, mereka offline, banyak yang secara offline. Ya Halimon naik Bang, kau Kristen. Nah. Caca, selamat sore Caca. Ya, Bunda, assalamualaikum. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan apa yang disampaikan. Bunda mau nanya Bang Juma, Bunda dan abang yang lain. Saya ini baru 2-3 bulan lihat koma-koma lintas agama. Saya sedih, saya marah. Saya kesel lihat penghujatan, penghinaan yang ada di benak saya Bunda
apa sih, bagaimana sih perasaan Bang Juma langsung, Bunda, Abang yang berhadapan langsung dengan mereka? Apa perasaannya? Bagaimana perasaannya ya Bunda? Bun? Ya pasti sedih kan, pasti sedih, kita sedih, sakit hati. Tapi apa ya saudariku, sifat mereka kan begitu. Iya, mereka begitu, ajaran mereka begitu, ya kan? Menjelek-jelekkan, menipu-nipu, mencuri segala macam. Jadi kita apa ya, untuk mengenakan hati kita, perasaan kita ini aja, kita apa namanya ya, kita memaklumi aja bahwa ya ajaran mereka gitu. Ajaran Kristen memang begitu, ajarannya penipu, tipu daya. Kata dosanya udah ditebus sekali ya. Jadi mereka bebas berbuat seenaknya. Atau Gurunda mau jawaban, Mbak Caca mau jawaban dari Gurunda? Mau silakan Bun. Iya. Silakan kita. Ya, jadi melihat keadaan ini itu sekaligus kemudian memberikan kepada kita orang-orang berakal sehat ini pemahaman bukti kebenaran Al-Quran itu tidak diragukan. Kenapa kemudian bukti Al-Quran itu tidak diragukan? Karena ciri-ciri yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim jauh sebelum keadaan yang kita alami hari ini, itu Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanah min dunikum la ya'lunakum khabalah waddu ma anittum kada badatil ba'da min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar kada bayyana lakum ayati in kuntum ta'qilun. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu menjadikan teman orang-orang yang di luar kalanganmu, di luar keyakinanmu sebagai teman kepercayaan. Jangan. Kenapa? Karena mereka tidak henti-henti menyusahkan kamu. Mereka mengharapkan kehancuranmu. Sungguh telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang tersembunyi di hati mereka itu adalah sebuah kejahatan. Sungguh telah kami terangkan kepadamu, jika kamu sekiranya mengerti. Ini Al-Quran. Al-Quran ini yang menorehkan kemudian. Sehingga apa yang kita lakukan hari ini, ya kita harus siap menerima keadaan itu. Bahwa Al-Quran sudah mencanangkan jauh sebelumnya, sudah menginformasikan jauh sebelumnya. Yuriduna ayyutfi'u nurallah biafwahihim wa ya'ballah illa ayyutimma nura walau karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya Islam dengan mulut mereka, dengan congor mereka, dengan hujatan-hujatan mereka, dengan ucapan-ucapan mereka, perkataan mereka. Tetapi Allah menolaknya. Allah menolaknya. Wa ya'ballah. Allah menolak keadaan itu. Malah Allah mengatakan apa? Allah hendak menyempurnakan agamanya Islam, walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukai. Jadi semakin kemudian congor mereka itu menghina Allah, menghina Islam, semakin rame kemudian orang bersyahadat. Mana yang kita lebih dulukan? Perasaan kita yang tersakiti, merasa terzalimi, atau keadaan di mana semakin banyak orang yang bersyahadat? Tentu kita lebih dulukan menyelamatkan mereka yang bersyahadat dibandingkan kemudian sensitif terhadap ungkapan-ungkapan mereka. Kita harus kuat menghadapi mereka karena Al-Quran itu yang menerangkan. Yuriduna ayyutfi'u nurallah.
Ada keadaan di mana orang-orang kafir ini, kata Allah, ingin memadamkan cahaya Islam. Ada keadaan itu, harus ada. Karena Al-Quran mengatakan, maka karena itu harus ada, maka kita harus siap menerima keadaan itu. Konsekuensinya adalah sakit hati, marah, emosi, dan seterusnya. Tetapi tetap aja pada koridor. Kita harus pada koridor sebagai pembawa peringatan. Kenapa? Karena ujung-ujungnya Allah tidak menginginkan keinginan mereka itu tercapai. Malah sebaliknya, semakin Islam itu dihujat, maka Islam itu akan semakin jaya. Islam semakin sempurna cahayanya. Makin banyak orang yang memeluk Islam. Nah, jadi kalau ada teman-teman yang menasihati juga itu tidak salah. Bang Suma jangan terlalu keras, Bang Suma jangan terlalu tegas. Ya mohon maaf, inilah cara saya. Karena Al-Quran juga mengatakan illal ladzina zalamu minhum, terhadap orang-orang zalim yang ada di antara orang-orang kafir yang mengaku-ngaku ahli kitab. Kita harus tegas, kita harus tegas kepada mereka supaya mereka kemudian tidak mendapatkan korban-korban lain untuk mereka pengaruhi. Seperti itu teman. Makasih. Hujan di sini, noise. Lanjut. Ya, Asar. Gimana Bang Asar? Dari tadi naik turun gimana? Muslim Kristen. Halo. Muslim Kristen. Muslim. Di bawah aja Bang. Dari tadi abang naik diam aja. Udah di bawah aja Bang ya. Nah, yang naik yang jelas tolong nih. Satu lagi ya untuk teman-teman saudara-saudaraku Muslim ya, untuk ke komal-komal oten penghujat, stop ya. Kalau saya pribadi ya, saya haramkan diri saya masuk ke komal-komal Kristen penghujat, gitu teman-teman. Jadi nggak usah masuk ke komal-komal Kristen yang penghujat, gitu aja. Mendingan ramekan komal-komal Muslim daripada masuk ke komal-komal Kristen, oke? Lanjut, itu Nadia, di siapa aja yang naik? Biar saya naik turunkan. Itu Nadia monitor. Ari, selamat sore Ari. Ya, selamat sore. Kristen Bang? Muslim. Ini cuma saya mau nanya, apa namanya? Tuan logika tuh Muslim apa Kristen tuh? Ini yang kan sudah ditanya Bang, tolong yang naik yang Kristen. Jadi kalau Anda naik ini, saya pikir Anda Kristen. Tolong Bang ya, karena belum ada diskusi ini Bang. Soalnya dia sore semua. Mohon maaf Bang. Ya. Enggak, soalnya dia kepencet tap layar.